Ya Allah, sampaikan salam kepada Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib cinta zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan Syiah, Pak, ini Ahlus Sunnah. Ajaran Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu lebih mencintai keluarga Nabi daripada Syiah. Nabi berdiri, di depannya ada Hasan Husain. Apa kata Nabi? Hadis Imam Tirmizi, "Ya Rabb, inni uhibbuhuma." Aku mencintai keduanya. Fa'ahibbahuma. Cintailah keduanya. Dalam riwayat tambahan Imam Tirmizi, maka cintailah ya Allah siapa yang mencintai keduanya. Jadi antum mau dapat cinta Allah gampang. Cintai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun zuriat itu terbagi dua. Ada zuriat rohani, ada zuriat jasmani. Yang sudah beruntung menjadi zuriat jasmani, tinggal syukurnya diperbanyak, kenali kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang bukan zuriat nih, ya Beb ya, kami yang bukan zuriat ini, kita punya kesempatan menjadi zuriat rohani. Karena Rasulullah sebutan nama lainnya adalah Abul Arwah, bapaknya semua arwah. Antum punya ruh nggak? Ruh kita tetesan dari ruhnya Nabi Muhammad SAW. Inilah bagian akhir yang mau saya sampaikan. Kul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu ahad, esa. Ya, Allah itu esa, sendiri. Jadi dulu belum ada aras, belum ada alam semesta, belum ada semuanya itu hanya dirinya. Lalu Allah menghembuskan nafakhtu, Allah hembuskan nafasnya. Tapi jangan dibayangkan Allah menghembuskan nafasnya. Hembusannya itulah yang disebut Ahmad. Inilah yang dibahasakan oleh Nabiullah Isa, inni mubasyirum birrasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, surat Shaf. Jadi Nabi Isa menyebut Nabi Muhammad dengan nama azali. Nama azali itu alam sebelum alam ini. Siapa namanya? Ahmad. Aku mengabarkan kepada Bani Israel dengan Nabi yang namanya sudah ada di alam azali. Namanya siapa? Ahmad. Ahmad inilah kemudian menjadi Muhammad. Pancaran cahayanya menjadi nama Muhammad. Allah itu memandang Ahmad, Muhammad, intinya itu Muhammad. Jadi kolbunya itu namanya Muhammad. Cahaya Allah ada di situ. Apa kata Allah dalam hadis Imam Bukhari ya? Allah memandang bukan ke fisikmu, bukan ke amalmu, Allah memandang ke kolbumu. Kenapa? Di kolbu kita ada akses ke ruh. Ruh itu adalah pancaran dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut nur ala nur. Nur berlipat-lipat. Allah pandang itu. Karena Allah ingin dikenal oleh cahaya tadi. Tapi siapa yang berani menatap Allah Subhanahu wa taala? Inilah makna ayat ya, dari surat Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku, bukan hanya menyembahku. Pantas nggak orang menyembah sesuatu yang dia nggak kenal? Kerja tapi nggak kenal kerjaannya apa? Nggak tahu atasannya siapa. Nyaman nggak kerja begitu? Itu sebabnya antum kenapa nggak nyaman berdiri lama dalam sholat. Kenapa tidak jelas siapa yang disembah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, liya'buduni liya'afirifuni. Jin manusia itu misinya cuma satu, mengenal aku. Inilah makna dari surat Thaha ayat 14. Hai Musa, ya. Innani anallah. Allah kasih mengenalkan dirinya. Akulah Allah. Tiada yang disembah kecuali aku. Fa'budni. Maka sembahlah aku. Itu artinya apa? Kenalilah aku. Jadi misi kita apa Pak di dunia? Mengenali Allah. Coba sekarang misinya dijauhkan, ditaruh di tempat yang tinggi. Apa misi kita? Mengenal yang disembah. Maka kalau sudah misinya itu, kita nggak akan riwah Pak, masalah-masalah kecil sunnah bid'ah itu.
Nggak akan rusak cuma karena berbeda kunut, nggak kunut, sayyidina, nggak sayyidina, tasawuf, tazkiyatun nufus, mazhab atau manhaj. Tapi kena terjebak di sini, lupa dengan tujuan akhir, yaitu mengenal Allah. Ini yang disebut ma'rifatullah. Inilah makna inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, wali yang paling tinggi, wali yang paling kenal Allah. Yang paling kenal Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah memandang kepada nur Nabi Muhammad SAW, kita kalau dipandang sama kekasih kita, guru kita, orang yang kita segani, keringetan nggak Pak? Keringetan nggak? Ya, karena Allah memandang ke kolbunya alam nur Muhammad SAW. Berkeringatlah cahaya itu. Lahirlah dari tetesan cahaya itu 124.000. Itulah penjelasan kenapa para nabi 124.000. Meninggal para nabi semuanya ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Maka para wali pun juga 124.000. Masih ingat perang terakhir yang paling keren? Perang Badar. Berapa jumlah sahabat Nabi yang berperang dengan beliau? 313. Disebut mereka Ahlul Badar. 313 lawan 1000 Pak. Seandainya lawan 10.000 juga masih menang. Kenapa? Karena yang 313 itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka paling mengenal Allah gitu. Makanya mereka ini nanti, salah satu kisah yang dibawa oleh Habib siapa yang cerita tentang Nuaiman, sahabat pemabuk, itu ajib, kita mau dengarnya kayak mau nangis. Ya? Karena beliau zuriat Rasulullah, bercerita tentang Nabi betul-betul dari dalam dirinya. Ya? Maka saksikan ya Allah, kami mencintai engkau, mencintai Nabimu dan zuriat-zuriat Nabimu. Nuaiman itu Ahlul Badar. Karena imannya sudah menembus ke dalam relung hatinya. Tapi beliau punya kebiasaan buruk yang susah ditanggalkannya. Yaitu maksiat, bukan maksiat ya. Melakukan dosa minum toa. Di zaman Umar, tim-timnya Umar ini kan banyak. Laporan datang. Ya Umar, itu kekasih Allah atau kekasih setan itu? Ya. Nah, ini sebagai akhir. Apa jawaban Umar? Oh, jangan kamu laknat dia. Karena dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka sahabat-sahabat semua, saya berdoa semoga kita termasuk yang 124.000. Jika tidak, antum termasuk yang mencintai yang 124.000. Amin ya rabbal alamin. Allahumma syfa'na bi syafa'ati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.